Coba kita lihat ya siapa yang pakai tagar ini ya. Penjaga amanah, penjaga amanah rakyat. Kan ada partai yang amanah. Halo kerabat Nara, selamat datang pada konten terbaru dari Nara Bahasa. Ini nama kontennya adalah menanggapi wara. Nah, menanggapi wara ini nanti Uda Ivan Lanin akan membedah wara atau kopi. Biasanya kita kenal dengan kopi dalam istilah copywriting atau copywriter. Iklan, soal iklan, tulisan-tulisan dalam iklan. Jadi bakal dibedah dari sisi pesan, kesan sama dan bahasanya. Struktur juga tipis-tipis. Ya, struktur juga. Iya. Saya Aris Rizky dan tadi udah diperkenalkan juga. Halo, saya Ivan Lanin, Direktur Utama Kesayangan Nara Bahasa. Kita langsung aja udah. Langsung. Ini temanya aplikasi transportasi. Ya. Ada 3. Ada Daring ya, aplikasi transportasi daring. Ada Gojek, Grab sama Maxim. Ini kita sebenarnya bukan mempromosikan mereka ya. Bukan. Kita dalam bidang keilmuan sebenarnya ini. Cuman kalau dirasa itu mempromosikan, bolehlah nanti masuk. Kita mulai dari yang pertama nih udah. Siap. Nah, ini dia dari Gojek. Jalan dan jajan lebih hemat, pakai kode voucher Gojekin aja, diskon hingga 90%. Oke. Kalau secara teori wara atau penulisan wara itu kan sebenarnya sebuah wara atau iklan itu terdiri atas beberapa bagian. Tujuan wara itu adalah membuat audiens sadar tentang sebuah program atau sebuah kampanye yang sedang dilakukan, kemudian mereka tertarik untuk mengikutinya. Jadi pesan yang disampaikan itu persuasif. Itu tujuan wara pertama. Untuk mencapai itu biasanya sebuah wara dibagi menjadi 3 bagian. Bagian tajuk itu atau headline, tujuannya adalah untuk menarik orang buat membaca. Kemudian badan wara atau body, dan yang terakhir adalah ajakan bertindak atau call to action. Nah, tidak semua bagian itu kemudian harus ada di dalam sebuah wara atau iklan. Kalau kita lihat di sini, ini yang ada itu adalah tajuk, ya, jalan dan jajan lebih hemat. Jadi kalau di sini pesan yang ingin disampaikan adalah mereka ingin menunjukkan bahwa si pembuat iklan ini menyediakan sesuatu yang bisa membuat orang mengeluarkan biaya yang lebih murah untuk jalan dan jajan. Kemudian caranya gimana? Dengan pakai voucher. Caranya diskon sampai 90%. Jadi tajuknya jajan dan jalan lebih hemat, lalu ajakan bertindaknya pakai kode voucher. Badan waranya nggak ada secara eksplisit. Oh iya. Yang ada dong. Maksudnya kalau dilihat kan sebenarnya ini cuma tajuk dan ajakan bertindak. Langsung ajakan bertindak. Ya waranya itu, badannya itu melekat di tajuknya dan juga di ajakan bertindaknya. Oh, berarti langsung ini. Nggak mutlak harus ada badan yang spesifik. Iya, tidak harus. Nanti kalau kita lihat beberapa contoh iklan lagi, yang lain juga nanti akan kelihatan berbeda juga. Nah, kalau di sini itu dari segi pesan. Pesannya adalah adanya kampanye yang disediakan oleh dia adalah dia menyediakan voucher untuk orang kemudian mendapatkan diskon. Ajakan untuk menggunakan voucher ini ajakan bertindak, jelas, gitu ya. Nah, yang di sini yang bakal menarik orang itu adalah kata-kata diskon. Kalau di dalam kelasnya Nara Bahasa ini disebutnya kata-kata magis atau kata-kata persuasif. Di situ kan ada ajakan ya, ayo misalnya. Terus di sini juga kalau dilihat pakai itu kan mengajak orang ya. Itu dari segi kata. Terus kemudian dari panggilan, Anda, kamu. Kalau di sini tidak ada. Nggak ada kan. Jadi umum aja. Lalu ada sebuah keuntungan. Keuntungannya diskon kan. Terus biasanya ada lagi urgensi sekarang misalnya. Nah, ini yang kurang di sini mungkin berlaku sampai kapan. Kalau misalnya dia memasukkan itu mungkin bakal orang lebih tertarik karena kan ada batas waktunya. Kalau gini kan orang tidak tahu kapan batas waktunya kan. Biasanya kan kalau yang sering dijadikan contoh tuh itu loh, yang ada iklan di salah satu televisi swasta tuh, Senin harga naik. Itu orang jadi terdesak kan kalau kayak gitu. Harus cepet-cepet nih gitu.
Itu yang sebenarnya mungkin ya, cuman pasti ada pertimbangan lah. Saya pikir kayak gini pun juga sudah kuat. Kalau dari segi kesan? Dari kesannya, yang jelas dari warna ini orang sudah langsung tahu warna dan logo yang digunakan ini kan sudah kelihatan semua ya, GoRide, GoCar, terus GoPay. Cuma ini GoFood-nya nggak ada, karena kalau jajan kan kalau Gojek itu kan jalannya GoRide dan GoCar, jajannya GoPay, GoMart, segala macam kan. Terus kemudian transportasi pengangkutan ya, dia nggak bisa menemukan satu kata yang sama nih. Jajan, jalan, jelajah, antar kan dia intinya kan dia ada satu lagi nih layanan dia nih yang nggak masuk ke sini ya. Mungkin dia memang fokusnya ke sana. Terus juga yang menarik nih penggunaan kata GoPay, penggunaan merek GoPay. Kan kita ketahui merek GoPay ini baru keluar ya, bukan baru keluar. Mereka bukan baru meluncurkan, aplikasinya baru diaktifkan. Ya, orang-orang baru bisa memakai aplikasi itu kan. Mungkin juga ini berkenaan dengan peluncuran itu. Oh, oke. Kalau dari bahasanya nih udah. Kalau dari bahasa tuh kan sebenarnya yang namanya wara itu nyaris tidak ada batasnya. Itu seperti sastra lah, seperti fiksi, seperti puisi. Dari segi penggunaan kata, ya pertama dari gaya bahasa. Gaya bahasa dia menggunakan rima, dan rimanya bagus lagi nih. Rimanya itu rima awal ada, rima akhir ada. Rima awal itu kan disebutnya aliterasi biasanya kan ya. Itu digunakan. Jajan dan jalan dan jajan. Kemudian dari segi penggunaan kata, mereka memang terkenal menggunakan akhiran in kan, walaupun itu akhiran tidak baku. Kemudian aja itu salah satu bentuk penghilangan bunyi awal. Saya lupa itu namanya apa ya, protesis. Saya lupa lah, ada itu ya, masih ingat gak dulu ada hafalan pep asa. Kalau ngingetin, jadi itu yang fonemnya dihilangkan di depan, di tengah, dan di belakang, atau yang fonemnya ditambah di depan, di belakang, di tengah, di depan, di belakang, dan di tengah. Udah lah, itu teoretis orang nggak akan mikirin juga. Mungkin karena ini ya, udah karena bahasa sehari-hari. Iya, lebih ke anak muda juga. Iya, betul, bahasa sehari-hari. Kita kan jarang ada orang, kita aja kan kadang-kadang seringnya ngomongnya aja kan, bukan saja. Jadi kalau dari segi bahasa sih saya pikir tidak ada masalah. Ini juga penulisan ampersand di bawah S dan K berlaku tanpa ada penjelasan S dan K itu syarat dan kondisi, itu orang udah paham. Oh, karena udah familiar. Sudah familiar. Terus sebelum dan sesudah ampersand itu kan harusnya pakai spasi ya. Cuma saya pikir ya karena ini dalam bentuk poster dan laras bahasa kreatif pula, itu sih bukan pelanggaran bahasa juga. Oh, tapi iya. Tapi sebenarnya pakai spasi. Kan tanda ampersand itu kan menggantikan kata dan. Sebelum dan sesudah kata dan itu kan ada garis miring. Ada spasi kan. Oke. Nah di sini tuh dia pakai voucher, tapi vouchernya bahasa Inggris sudah, jadi pakai campur kode. Itu mengikuti gaya orang Indonesia kan belum tahu bahwa yang baku itu voucher, tidak pakai H. Oh, tapi ini dalam ranah wara, ranah kreatif tuh sah-sah aja? Iya, saya pikir sah-sah aja. Oh, oke. Ya kalau ada anak S1 yang dapat tugas untuk bikin skripsi, kesalahan berbahasa dalam iklan-iklan, ini banyak sekali kesalahan berbahasanya. Cuma yang menurut saya nggak relevan ya. Harusnya yang cari, kalau kajian analisis kesalahan berbahasa itu bukan di iklan, di yang lebih formal lah. Misalnya di surat bisnis, di karya ilmiah. Nah itu baru relevan. Kalau di dalam iklan atau di dalam sastra, menurut saya banyak yang disengaja. Iya. Kalau di iklan soalnya larasnya kreatif ya. Iya betul. Oke. Nah ini selain iklan dalam bentuk poster digital udah, ada juga dalam bentuk luar ruangan, ya, warna publik. Nah ini, siap terjang hujan biar kamu sampai tujuan, driver penjaga mana. Ini menarik nih kan, topiknya ini saat ini sedang banyak jadi pembicaraan ya. Lanskap linguistik atau lanskap bahasa. Lagi seksi. Itu kan pernah ada artikelnya juga kan di situsnya Nana Bahasa, ditulis Mas Yudis kalau nggak salah. Nah itu kan mempelajari bagaimana penggunaan bahasa di ruang publik. Iklan ini salah satunya. Kali ini salah satunya. Itu para peneliti di BRIN itu merupakan salah satu topik yang sering menjadi
menjadi bahan penelitian mereka. Saya kan jadi juri untuk bukan juri, sebenarnya panitia seleksi istilahnya, panitia seleksi makalah untuk Kongres Bahasa Indonesia ke-12 yang akan berlangsung nanti Oktober. Dan dari makalah-makalah yang masuk itu cukup banyak yang tentang penelitian lanskap bahasa. Ini masuknya kalau dalam bidang ilmu lanskap bahasa atau linguistic landscape bahasa Inggrisnya. Nah, kalau kita lihat di sini, iklan ini tidak mempromosikan apapun. Kalau yang tadi kan jelas tuh mempromosikan untuk mengambil kode voucher kan, berarti meningkatkan transaksi kalau di sini kan tujuannya. Kalau di sini tujuannya itu hanya meningkatkan jenama, branding. Siap terjang hujan biar kamu sampai tujuan. Lagi-lagi alat gaya bahasa yang digunakan di sini adalah rima, hujan, tujuan. Ini penulis suaranya keren banget. Saya salut, keren banget. Terus pemilihan katanya juga keren sekali gitu loh. Siap terjang. Terjang itu kan kuat ya. Iya, kayak menimbulkan terjang gitu kan. Ada emosi yang muncul di sana. Ada rintangan yang harus dituntaskan. Betul. Hujan kan ku seberangi, lautan kan ku renangi, asal nggak gerimis. Bercandanya orang kan gitu kan. Biar kamu sampai tujuan. Itu juga menyiratkan bahwa cuma kamu loh yang jadi perhatian kami gitu kan. Itu habis itu ada pernyataan dari driver Go Ride. Nah, ini juga tagarnya juga keren banget menurut saya, penjaga amanah. Itu kan apa ya, maksudnya mencampurkan antara aspek spiritual, amanah itu kan biasanya digunakan dalam konteks spiritual kan. Kalau kita lihat nih tahun depan tuh tahun politik tuh. Bentar lagi pasti ada yang kemungkinan besar menggunakan tagar ini nih. Coba kita lihat ya siapa yang pakai tagar ini ya. Penjaga amanah. Penjaga amanah rakyat. Kan ada partai yang amanah. Iya, namanya. Jadi ini tujuannya jenama. Dan selain tulisan, itu juga yang menguatkan adalah fotonya. Fotonya kan keren banget nih. Orang pengemudi motor sedang membawa penumpang dan mereka memakai jas hujan kan. Ini apa sih tulisannya? Yang bawahnya ini nggak kelihatan ya? Iya. Tidak kelihatan. Ini logo aplikasi unduh di sini. Udah ada yang nyoret-nyoret loh. Iya, siapa yang? Masya Allah, iseng banget. Ini, gampang sih, dia tinggal jalan, ini kan di jembatan penyeberangan. Dia tinggal keluar sedikit, naik, habis itu. Tapi niat banget. Tapi nggak ada untungnya juga sih. Apa ya? Jadi pesannya ini adalah jenama ya. Mengusung jenama, bukan menjual apapun, sekadar mengingatkan orang. Iklan-iklan di luar ruang banyak yang seperti ini, kalau kita lihat. Misalnya Coca-Cola, itu ada bentuk, dia cuma ada gambar reklame, padanannya billboard itu papan reklame. Saya ingat karena waktu itu pernah ada yang nanya dari salah satu mantan kliennya Narabahasa lewat grup, kebetulan grupnya belum ditutup. Jadi dia nanya, udah apa padanan billboard dan videotron? Ya. Oke itu, billboard saya bilang papan reklame, itu udah lama banget kan. Nah videotron ini kita serap aja, itu kan video elektronik kan, serap aja dalam bentuk utuh. Jadi karakter Wara di ruang publik, terutama di reklame itu kayak gini ya udah. Dia simple. Iya, betul. Dia sederhana, tapi juga iya sih. Kalau dalam bentuk papan reklame seperti ini, biasanya itu lebih sederhana karena kan kalau kita perhatikan papan reklame itu kan dilihat orang sambil mereka melintas kan. Beda dengan kalau iklan yang di media sosial atau lewat cetak. Kalau ini juga kelihatan nih bedanya nih. Kalau dari segi tingkat perhatian orang, yang paling rendah itu adalah papan reklame. Jadi pesannya harusnya singkat-singkat aja. Karena sambil jalan kan kebayang kecepatan motor itu mungkin kira-kira 60 km per jam ya. Kalau paling lebih lambat kalau macet. Makanya reklame yang bagus itu kalau di tengah area yang macet. Itu macet, itu bagus tuh. Terus kemudian kedua itu di digital. Karena digital sambil lewat dia lihat apa itu kan kelihatan ya. Nah yang terakhir yang biasanya panjang itu dalam bentuk brosur cetak. Karena brosur itu kan dibagikan, orang nanti mungkin bisa simpan. Keterangan lebih panjang itu biasanya di brosur. Jadi kalau dilihat tingkatannya media luar ruang, media digital, dan elektronik mungkin ya, radio, televisi, dan yang terakhir itu media cetak. Oke. Nah sekarang soal
bahasanya nih udah hujan. Bahasa bagus banget. Ini sih ini bagus ya, nggak ada masalah sama sekali. Siap terjang hujan biar kamu sampai tujuan. Paling ini kalau dilihat ya, kalau orang sintaksis melihat ini, pertama pertanyaannya subjeknya apa? Siap terjang hujan. Kami siap terjang hujan agar kamu sampai tujuan. Anak kalimatnya kan biar ya, biar kamu sampai tujuan, itu anak kalimat. Harusnya nggak pakai koma. Oh, karena di belakang. Di belakang. Kalau mau pakai koma, biar kamu sampai tujuan, koma, kami siap terjang hujan. Tapi ya, ini laras bahasa kreatif ya, bebas. Mungkin biar lebih apa ya? Lebih simpel, jadi dilesapkan subjeknya. Iya, betul. Terus ini kalau dilihat nggak ada titiknya. Ya lagi makanya masalahnya itu. Ini dianggap sebagai sebuah slogan atau pernyataan orang, ya itu. Tapi sebenarnya kalau menurut saya ya, pakai titik aja nggak rugi loh ini. Maksudnya justru lebih bagus kan, ini ada koma di sini, ada titik di sini. Jadi kelihatan diakhiri dua-duanya dengan tanda baca setiap barisnya. Bisa juga. Iya kan? Sebenarnya tidak masalah sama sekali. Iya. Nah ini ada tanda satu lagi nih, tanda hubung. Tanda pisah. Tanda pisah. Ini memang belum ada konsensus ya. Saya juga masih mencari rujukan bagaimana caranya menunjukkan sumber kutipan. Ini kan sumber kutipan. Iya. Kalau kita lihat kan sekarang banyak juga orang yang mengirim ke media sosial itu dalam bentuk kutipan Einstein misalnya atau kutipan Soekarno. Itu kan masih belum ada keseragaman bagaimana menuliskan si tokohnya ini. Yang banyak digunakan memang tanda pisah ini. Pisah. Banyak digunakan. Tapi belum ada yang dibagukan ya udah. Setahu saya sih belum ada. Saya belum pernah memeriksa dengan saksama di Chicago Manual of Style (CMS), karena biasanya mereka yang paling sering, yang paling banyak aturannya. Yang jelas di EYD belum ada. Oke. Kalau kutipan Uday Van Lani pernah lihat udah? Ada yang pakai nggak? Lah itu di kaos. Itu kan pakai tanda hubungan, pakai tanda pisah kan? Ya, itu mah produk kita sendiri. Iya, itu produk kita sendiri. Udah juga. Kita lanjut nih udah ke, wah ini Grab ini. Oke.